Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Atnasari akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Nah, berikut teori yang pertama, maksudnya berikut materi yang pertama yaitu ekuivalensi NFA dengan E-move ke NFA tanpa E-move. Jadi yang pertama adalah NFA dan move adalah automata yang memiliki transisi tanpa membaca input yang dilambangkan dengan E. Artinya suatu state bisa berpindah ke state lain secara langsung tanpa membutuhkan simbol. Kedua, NFA tanpa move adalah automata yang tidak memiliki transisi E, sehingga semua perpindahan state hanya bisa terjadi jika ada input seperti A atau B. Ketiga, dua NFA dikatakan ekuivalen jika keduanya menerima bahasa atau kumpulan string yang sama, meskipun bentuk diagramnya yang berbeda. Jadi inti konsepnya eh, NFA itu dengan emove dapat dikonversi menjadi NFA tanpa emove. Meskipun bentuknya berubah, bahasa yang diterima harus tetap sama sehingga keduanya itu tetap ekuivalen. Jadi dalam proses konversi ini digunakan konsep enclosure, yaitu himpunan state yang dapat dicapai tanpa membaca input. Bisa dilihat pada contoh gambar. Jadi bagian kiri itu NFA dengan move. Jadi ada Q, key, key 0 ya yang merupakan awal dan final, ada key 1 dan key 2. Nah, transisinya key 0 ke key 1 dengan E atau tanpa input, key 2 dengan key 0 dengan E tanpa input, key 0 dengan key 0 dengan A, key 1 dengan key 2 dengan B, key 2 ke key 2 dengan B. Jadi artinya dari key 0 bisa langsung ke key 1 tanpa tanpa membaca input. Nah, dari key 2 bisa balik ke key 0 tanpa input. Tapi inti masalahnya karena ada emove, kita bisa loncat state tanpa baca input. Nah, itu yang harusnya dihilangkan saat dikonversi ke NFA biasa. Nah, langkahnya kita mencari closure. Nah, eh, closure itu semua state yang bisa dicapai tanpa input. Nah, closure key 0 menjadi key 1. Eh, closure key 1 klik key 1. Closure key 2, key 0 sama key 1. Nah, kenapa Q satu bisa Q 2 bisa ke Q satu? Karena Q 2 ke Q 0 itu tanpa inputan, Q 0 ke Q satu itu juga tanpa inputan. Kemudian bisa dilihat di bagian kanan itu enable tanpa emove. Nah, contohnya dari key 0, karena closure key 0 itu key 0 ke key 1, maka membaca A itu dari key 0 ke key 1. Membaca B dari key 1 ke key 2. Jadi hasilnya key 0 bisa ke key 2 dengan B. Nah, dari key 2, closure key 2 itu key 2, key 0, key 1. Jadi bisa menggunakan semua transisi dari key 2, key 0, key 1 sekaligus. Makanya di gambar yang bagian kanan itu key 2 punya banyak panah karena itu hasil gabungan. Terus oke, untuk materi berikutnya yaitu finite state transducer atau more machine. Jadi yang pertama itu adalah finite finite
State transducer atau FST merupakan pengembangan dari finite state automata. Jika pada FSA outputnya hanya bisa diterima atau tidak diterima, maka pada FST ini outputnya bisa berupa string atau nilai tertentu. Jadi artinya FST ini tidak hanya memberikan keputusan di akhir, tetapi juga menghasilkan output selama proses berjalan. Kemudian Moore Machine. Jadi ini salah satu jenis FST dengan ciri utamanya adalah output bergantung pada state, bukan pada transisi. Jadi setiap state ini memiliki output masing-masing. Setiap kali kita masuk ke suatu state, maka secara otomatis kita mendapatkan output dari state tersebut. Nah, perbedaannya dengan FSA, jadi pada FSA itu outputnya hanya berupa diterima atau tidak, sedangkan pada Moore Machine itu outputnya berupa nilai atau simbol yang dihasilkan di setiap state. Oke, berikut pada contoh ini kita menggunakan Moore Machine untuk menghitung berapa kali substring ABB muncul dalam sebuah input. Jadi kalau Moore Machine itu setiap state itu memiliki output. Jadi setiap kita berpindah ke suatu state, kita langsung mendapatkan output. Pada contoh ini, state A, B, dan C memiliki output 0. State D memiliki output 1. Nah, artinya setiap kali kita sampai di state D, berarti kita menemukan satu pola ABB. Nah, input yang digunakan adalah BAB, BABB, atau ditulis sebagai huruf besar itu BABB, ABB. Terus kalau di sini kita lihat cara kerjanya itu dimulai dari state awal yaitu state A. Jadi A ke B itu menginput A, jadi outputnya itu 0. B ke C, input B, outputnya 0. C ke D, input B, outputnya 1. ABB yang pertama ini ketemu. Terus D ke B, input A, outputnya 0. B ke C, input B, outputnya 0. C ke D, input B, outputnya 1. Terus ketemu kedua yang ABB. Jadi hasilnya dari proses tadi kita mendapatkan itu output 001, 001. Nah, kalau kita jumlahkan nilai output satu yang dari hasil tadi, hasilnya adalah 2. Jadi, substring ABB muncul sebanyak 2 kali dalam input tersebut. Jadi setiap mesinnya mencapai state D itu menandakan satu kemunculan pola. Baik, untuk materi berikutnya yaitu pohon penurunan, parsing, dan ambiguitas. Nah, untuk definisi yang pertama yaitu Context Free Grammar atau CFG adalah sekumpulan aturan yang digunakan untuk membentuk suatu bahasa. Aturan CFG ditulis dalam bentuk variabel, variabel yang menghasilkan hasil produksi, di mana ruas l- ruas kiri harus berupa simbol non-terminal, yaitu simbol yang masih bisa diturunkan. Sedangkan ruas kanan bisa berupa simbol terminal, simbol non-terminal, atau yaitu simbol kosong. Nah, simbol non-terminal itu biasanya ditulis dengan huruf besar seperti S, A, atau B ya, dan masih bisa itu diturunkan. Kalau simbol terminal itu ditulis dengan huruf kecil dan tidak bisa diturunkan lagi. Kemudian definisi berikutnya yaitu parsing dan derivation tree. Parsing adalah proses untuk menurunkan suatu string dari simbol awal menggunakan aturan grammar yang telah ditentukan.
Kemudian untuk, derivation tree itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu string dibentuk dari simbol awal. Nah, ciri-cirinya akar atau root adalah simbol awal, biasanya itu S. Daun atau leaf adalah simbol terminal dan tidak memiliki siklus atau tidak membentuk lingkaran. Nah, berikut ada jenis-jenis derivation. Yang pertama itu leftmost derivation. Pada leftmost derivation yang diturunkan terlebih dahulu adalah simbol non-terminal yang paling kiri. Yang kedua ada rightmost derivation. Yang diturunkan terlebih dahulu adalah simbol non-terminal yang paling kanan. Jadi ini berikut contoh eh, aturan produksi CFG. Jadi pada CFG ini aturannya itu kan formal untuk menghasilkan kalimat dalam sebuah bahasa. Aturannya adalah ruas kiri yaitu alfa harus berupa satu simbol variabel atau non-terminal atau kayak huruf besar. Simbol ini simbol yang masih bisa diturunkan. Terus ruas kanan yaitu beta bisa berupa simbol terminal atau huruf kecil, variabel atau simbol kosong yang disebut epsilon atau yang biasa kita sebut itu E. Nah, perbedaannya itu pada CFG simbol variabel di ruas kanan posisinya bebas, bisa di awal, di tengah, atau akhir. Sedangkan pada yang reguler itu eh, yang biasanya terbatas itu di ujung. Nah, ini contoh parsing. Jadi ada dua teknik utama. Jadi ada dua teknik utama dalam menurunkan simbol variabel untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, ini ada left derivation atau penurunan terkiri. Jadi simbol variabel yang berada paling kiri itu diturunkan terlebih dahulu. Terus rightmost derivation itu simbol variabel yang berada paling kanan diturunkan terlebih dahulu. Lalu pada contoh derivation tree. Nah, ini gambaran grafis mengenai bagaimana suatu kalimat string diperoleh dari simbol awal. Jadi akarnya itu terletak itu paling atas, yang S. Terus daunnya terletak di ujung bawah, merupakan simbol terminal yang sudah tidak bisa diturunkan lagi, yang kuning. Terus tujuannya itu menggambarkan proses penurunan hingga tidak ada lagi simbol variabel yang tersisa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pemahaman saya setelah mempelajari materi-materi tiga materi tersebut. Eh, Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.